Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya terdengar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengar ya? Suara saya terdengar dengan jelas ya? Dengar, Ya, Pak. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan untuk pelatihan perancangan sistem irigasi berbasis IoT. Baik, pertama-tama mungkin kita syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah limpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pelatihan di sesi hari yang kedua ini ya, sesi kedua di hari Selasa. Baik, izin share screen terlebih dahulu ya. Slide-nya sudah terlihat dengan jelas ya. Sudah. terlihat. Baik, kita kemarin sudah coba simulasi menggunakan Walkui ya. Beberapa perintah yang sudah kita cobakan. Di sini ada beberapa perintah ya. Selain ini juga banyak perintah lainnya yang bisa kita gunakan untuk apa namanya? Untuk Arduino, ASP dan microcontroller yang lainnya. Namun di sini yang paling umum nanti kita gunakan yang di sini ya. Ada beberapa, ada digital read, digital write, pin mode ya. Kemarin kita udah cobakan ya. Oke, di sini ada yang pertama yang sudah kita cobakan itu adalah pin mode. Pin mode kegunaannya untuk apa sih? Gunaannya adalah untuk mendefinisikan pin yang digunakan. Jadi kita mengasih tahu kepada kepada microcontrollernya atau ESP-nya di mana sih kita meletakkan output yang akan kita eksekusi. Jadi kita kasih tahu menggunakan perintah pin mode. Dengan penulisannya harus diperhatikan juga. Kemudian ada perintah untuk mengeksekusi dari pin tersebut, yaitu adalah digital write ya. Gunanya mengeksekusi pin yang sudah kita tetapkan. Apakah kita mau mengaktifkan atau kita mau menonaktifkan ya. Itu adalah perintahnya di digital write. Kemudian ada delay ya. Kalau di Wakui itu ada dua ya, micro delay. Ada delay ya, ada dua microsecond ya. Ada juga yang kalau delay sendiri dia pakai millisecond ya. Jadi 1 detiknya itu sama dengan 1000 yang kita tulis ya, angka 1000 ya, 1000 millisecond. Ya, kegunaannya adalah memberi jeda waktu terhadap eksekusi yang sudah kita lakukan. Contohnya di atasnya kita mengeksekusi apa, memerintahkan untuk menghidupkan sebuah output. Kita kasih berapa waktu yang akan kita hidupkan. Jadi kita kasihlah perintah delay. Ya, sebenarnya ada cara lain ya selain delay. Kalau cuman yang paling awal itu kita gunakan delay dulu ya. Nanti teman-teman bisa setelah mengetahui dasar-dasarnya nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Mungkin ada nanti menggunakan apa namanya milis dan segala macam. Tapi yang paling gampang itu kita menggunakan delay terlebih dahulu. Oke, kemarin kita juga menggunakan ada namanya output ya. Output ya lawan katanya input ya. Ada output, ada input ya. Kalau output itu pin yang kita definisikan tadi menggunakan pin mode itu, pin yang mana kita definisikan sebagai apa? Apakah dia sebagai kita eksekusi sebagai output atau sebagai input ya? Kalau sebagai input kita tulis input. Jika sebagai output kita tulisnya sebagai output. Kemudian ada hide ya. Hide ini kalau ini adalah perintah untuk menyalakan, aktif atau menyalakan sebuah output yang sudah kita tetapkan tadi menggunakan digital write tadi ya. Hide atau satu ya. Boleh kita menuliskan kata hide ataupun kita boleh menuliskan angka satu ya. Itu sama saja. Itu intinya adalah memberikan tegangan tinggi ya pada jalur pin yang sudah kita tetapkan. Ya, kalau tegangan di ESP itu adalah 3,3 otomatis nanti
tegangan yang akan disalurkan adalah 3,3 volt. Kemudian ada perintah low ya, low atau nol. Ya. Kita bisa mengetikkan low atau nol. Ya, memberikan tegangan rendah ya pada jalur pinnya. Dia adalah untuk mematikan atau off-kan ya, off-kan dari jalur tersebut. Oke, baru itu ya kemarin yang kita cobakan ya, yang berdasarkan perintah kemarin. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan simulasi ya. Silakan teman-teman mungkin disiapkan uh, walkthrough-nya bagi yang simulasi sambil online ya. Oke, di sini saya sudah siapkan walkthrough-nya. Kalau supaya tersimpan project yang kita bikin, ya kita bisa masuk ya, sign up menggunakan akun Google kita ya. Oke, di sini sudah masuk di menggunakan akun Google saya. Oke, kita cari yang oke, ESP ya, ESP32. Yang di bagian template-nya yang pertama aja ya, ESP32 yang versi pertama. Pak, slide. Masih di slide, Pak. Oh, Apa masih di udah slide. keluar? Di Ya, screen. Saya stop screen terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, sudah terlihat. Saya sudah. sudah masuk di walkthrough ya. Oke, saya ulang lagi ya. Oke, di bagian walkthrough ini supaya tersimpan project yang kita bikin, silahkan di sign up di sini ya. Kita sign in menggunakan akun Google-nya masing-masing. Kemudian kita pilih ESP32 ya. Kemudian di bagian template-nya kita pilih aja ESP32 yang pertama. Oke, teman-teman bisa siapkan dulu ya, 1 menit ya. Oke, kita lanjut. Kemarin kita mencobakannya dengan LED. Sedangkan di sistem irigasi ini yang kita apa namanya yang kita kontrol itu bukan LED ya sebenarnya, tapi adalah sebuah pompa air. Bagaimana sih menghubungkan antara yang sebelumnya LED kita mengubahnya ke pompa air gitu ya. Oke, kita menggunakan relay ya. Namanya adalah relay. Silakan dicari di sini relay ya. Oke, pilih aja yang paling atas ya yang merah. Oke. Relay ini adalah sebagai jembatan ya. Jembatan antara tegangan DC ya dengan tegangan AC ya. Tegangan DC itu yang searah. Ini adalah tegangan DC ya. Untuk operasional dari ESP sendiri itu adalah tegangan DC. Sedangkan yang kita kelola, yang kita kontrol adalah pompa air dengan tegangannya AC ya, 220 volt ya. Bagaimana sih cara menghubungkannya? Di sini kita bisa lihat relaynya. Relay ini ada beberapa pin. Pertama itu di sini ya. Di sini adalah input untuk relaynya. Ya, ada VCC, ada GND, ada in ya. VCC ini sama dengan plusnya atau tegangan 3,3 voltnya. Sedangkan GND itu sama dengan minusnya. Itu juga kita hubungkan ke GND di ESP. Sedangkan in
Ini adalah yang untuk mengatur dari magnet yang ada di dalam coil relaynya ini. Apakah dia akan kita geser ke bagian NO atau ke bagian NC. Tetapi kalau saat relay ini diam seperti ini, NC sama COM ini dia itu nyatu ya. NC sama COM dia itu menyatu. Ketika kita kasih tegangan dengan in ini, nanti dia akan berpindah. Jika kasih kita high, dia akan berpindah dari NC menjadi NO. Jadi ini adalah fungsinya sebagai saklar. Sebagai saklar. Oke, kita hubungkan saja. Pertama adalah PCC. PCC kita hubungkan ke 3,3 volt. Oke, 3,3 volt. Kemudian GND kita hubungkan ke GND. Kemudian ada in-nya kita hubungkan di sini yang paling dekat pin berapa ya? Pin 19 boleh ya, pin 18 juga boleh. Oke, di sini prinsipnya sama ya, kayak kita menyalakan LED kemarin itu. Dan cara pemrogramannya, cara komunikasinya itu sama ya. Sama. Oke, kita cobakan ya. Nanti baru kita cobakan rangkaian untuk ke apa namanya? Ke 220 volt ketegangan AC-nya. Oke, caranya sama ya kayak kemarin. Yang kemarin kita menggunakan LED, sekarang kita menggunakan relay. Pertama kita definisikan dulu menggunakan pin mode. Bahwasanya relay ini kita meletakkannya di pin berapa? Di pin 11, 19. Dia adalah sebagai output. Oke, ini ya. Kita nyalakan perintahnya digital write ya. Digital write 19 kita aktifkan. Kita boleh mengetikkan satu, boleh menuliskan kata hide ya. Sama ya. Kalau kita hidupkan dia kedap-kedip, kita coba dulu dengan 2 detik ya. Delay 2 detik. Kemudian kita matikan lagi. Matikan selama 2 detik ya. Caranya sama kayak LED kemarin ya. Namun sekarang modulnya yang kita gunakan adalah modul relay. Kita cobakan dulu ya. Nah, waktunya yang gratis mungkin servernya agak lambat ya. Cuma untuk pembelajaran. Jika muncul seperti ini, di close saja ya. Di close, kemudian diulang lagi untuk start simulasinya. Oke, masih sama ya. Kita close lagi, kita ulang. Karena ini juga harus dipastikan jaringan cukup baik ya. Saya juga menggunakan WiFi di kantor karena menggunakannya bersamaan ya. Oke, ini sudah nyala, dia mati, ya, hidup, kemudian mati lagi, ya. Ketika dia hidup itu lampu hijaunya nyala ya, sedangkan dia mati, dia akan mati ya. Oke, seperti ini ya. Ini adalah rangkaian untuk relaynya aja dulu. Kemudian kalau ini sudah berhasil, bagaimana sih cara kita menghubungkan antara relay dengan pompa airnya? Karena di sini tidak ada tersedia pompa air, kita outputnya mungkin kita ganti dulu. Pompa air itu kita anggaplah sebuah LED ya, sebuah LED. Oke, ya stop dulu ya.
Saya stop dulu. Kita anggaplah sebuah LED. Kita pasang rangkaiannya pada NO, COM, atau NC. Kalau NC ini otomatis di saat dia mati, dia itu nyambung antara COM dengan NC ya. NC itu adalah normally close ya. Kalau close itu kan tertutup ya. Sedangkan NO ini adalah normally open. Kalau open itu kan terbuka. Kalau terbuka artinya tidak terhubung antara COM dengan NO. Di saat kita kasih perintah hide, dia itu akan berpindah. Di sini ada penyambung antara COM dan NC itu berpindah ke COM ke NO gitu ya. Oke, kita tambahkan ya. Tambahkan LED ya. Oke, adalah resistor ya. Sebenarnya walaupun tidak pakai resistor di saat simulasi ini juga tidak masalah ya. Tetap bisa nyala. Namun untuk saat aplikasinya disarankan pakai resistor supaya lampunya tidak cepat rusak ya. Bahkan di sini power ya, tidak ada ya, PCC ya. PCC dan GND ini kita anggaplah sebuah colokan ya. Sebuah colokan atau ini adalah sebuah jalur dari 220 volt ya. Kalau 220 volt itu kan ada biasanya dua ya, ada yang dua, ada yang tiga kabel ya. Kita anggap ini adalah dua kabel ya. Dua kabel ini adalah yang nyambung ke pompa air ya. LED ini adalah ke pompa air. Kalau pompa air kita colokkan langsung ke 220 volt, otomatis akan langsung nyala ya. Cuman di sini dia harus melewati relay terlebih dahulu sebagai saklarnya, karena kita akan mengaturnya sesuai dengan sensor atau sesuai dengan yang kita inginkan, gitu ya. Oke, ini kita sambungkan aja. Yang masuk ke relay itu salah satu aja, boleh yang kabel jalur satunya atau kabel jalur lainnya, gitu ya. Oke, ini tersambung ya. Kemudian ini kita masukkan ke NO ya, kita masukkan ke NO. Karena kita inginkan di saat dia mati, dia itu terputus. Tidak ada listrik, itu terputus. Dan ini kita hubungkan ke COM, gitu ya. Kita kasih warna hitam aja biar sama ya. Oke, jadi relay ini adalah sebagai saklar. Sebagai saklarnya. Kalau seperti ini kita bikin komunikasinya, otomatis relay akan menyala selama 2 detik dan mati selama 2 detik. Artinya juga LED atau pompa air yang kita sambungkan menggunakan relay juga akan menyala seperti yang kita program. Itu akan nyala 2 detik dan juga akan mati selama 2 detik. Kita coba start simulation ya. Oke, bisa terlihat ya bahwasanya LED-nya nyala selama 2 detik dan juga mati selama 2 detik. Jadi relay ini adalah fungsinya sebagai jembatan. Jembatan antara DC atau microcontroller ke beban yang akan kita jalankan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau ada boleh ditulis di kolom komentar ya, atau langsung buka mikrofon ya. Jika teman-teman sudah berhasil membuat seperti ini rangkaiannya, itu seperti rangkaian yang ada di slide yang sebelumnya ya, yang ada pompa air tersebut ya. Itu adalah rangkaian sederhananya.
Oke, jika tidak ada pertanyaan, nanti kita akan lanjut menggunakan sensor-sensor yang lainnya. Oke, oke, mau bertanya, jadi umumnya relay itu sering disambungkan ke NO sama komaja. Kalau NC ada kasus tertentu, contoh kasus tertentu. Oke, ya, dari Pak Suheldi Oktorizal ya. Benar ya, Pak Rizal, bahwasanya relay ini dihubungkan pada umumnya adalah COM dengan NO ya, sama normally open. Karena kita di saat dia mati, di saat dia apa namanya, di saat mati, kondisi relay dan kondisi pompa air juga mati gitu ya. Kalau seandainya kita hubungkan ke NC, dia akan terbalik. Dia akan mati terlebih dahulu, baru dia hidup seperti itu ya. Dia di saat high dia mati, di saat low dia akan hidup. Kita coba ya. Kalau untuk kasusnya ya tadi ditanyakan, contohnya kapan sih kasus kita menghubungkan uh, ke NC atau kita menghubungkan ke NO gitu ya. Ya itu tergantung kebutuhan kita. Contohnya kita mengubah antara apa ya contohnya ya, mengubah aliran aliran genset ya, genset di rumah ya, aliran genset ke rumah atau dengan PLN gitu ya. Di saat PLN kita hubungkan ke uh, apa namanya ke NC gitu ya. Kita masukkan di sini. Jika tidak ada aliran dari PLN, oh terbalik ya. Kalau saat ada PLN kita hubungkan ke NO gitu ya. Ketika ada aliran yang masuk ke relay, dia akan menuju ke NO. Di saat PLN mati, dia akan terhubung ke NC. Dia akan terhubung ke genset gitu ya. Mungkin seperti itu ya, contoh kasusnya. Nanti bisa juga ya, teman-teman cari juga kasus yang lainnya. Dia itu adalah jembatan ya, hanya sebagai jembatan. Ada sebagai saklar. Saklar untuk memindahkan arus ya, alur ya, jalur gitu ya. Oke, kalau di saat ini dia akan terbalik ya, kondisinya akan terbalik. Dia akan mati terlebih dahulu. Di saat high dia akan mati, di saat low dia akan hidup ya. Nah, cuma karena ini uh, karena waktunya sama jadi tidak kelihatan. Coba kita coba ya. Matinya itu lebih cepat ya. Ini high-nya dia akan mati ya. Ya, coba dia hanya 500 setengah detik ya. Kemudian dia akan nyala lebih lama. Jadi di saat low dia akan nyala, di saat high dia akan mati kalau kita menghubungkan ke NC gitu ya. Oke, kita tunggu ya start simulation ya. Karena kodenya kita ubah agak lama lagi ya bacanya. Tapi pada umumnya memang relay ini dihubungkan antara COM dengan NO ya. COM dengan NO. Relay ini hampir sama kayak kontaktor ya. Kontaktor juga prinsipnya hampir sama ya. Ada NO dan NC-nya juga ya. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Di saat relaynya mati ya. Kalau mati dia tidak akan nyala ya. Di saat dia hidup sebentar, lampunya mati ya. Artinya kalau LED ini mati, otomatis tidak ada aliran yang masuk ke relay. Jadi tidak ada masuk kan. Kalau tidak ada masuk, dia akan nyala. Karena antara COM ini dengan NC ini dia nyambung. Dia ada magnet di sini ya. Ketika masuk arus listrik, magnet ini ketarik ke NO gitu ya. Ini sama prinsipnya kayak kontaktor. Oke, ini seperti itu ya untuk relay ini. Penggunaan modul relay ya. Relay ini juga banyak ini ya, juga banyak versinya. Ada yang
bekerja pada tegangan 3,3 volt ya. Kalau di pasaran ada yang 5 volt, ada yang 12 volt, ada yang 24 volt ya. Ada juga yang relay khusus untuk aliran listrik AC ya 220 volt. Teman-teman harus sesuaikan. Contohnya nih, teman-teman mungkin susah mendapatkan relay 3,3 volt di pasaran. Teman-teman menggunakan relay yang 5 volt. Ini akan jadi kendala ya, jadi kendala. Mungkin relaynya tidak nyala, ada hambatan. Mungkin teman-teman bisa cari apa namanya transistor ya, transistor untuk memperkuat arus dari ESP yang 3,3 untuk menuju relay 5 volt. Jadi harus kita pahami juga spesifikasi yang kita gunakan. Kalau dia ESP 32 ataupun ESP 8266 itu tegangan operasionalnya adalah 3,3 volt. Jadi relay yang kita gunakan diharapkan juga sanggup bekerja di 3,3 volt seperti itu. Oke ya, tidak ada kendala ya. Oke, nanti kalau ada kendala boleh didiskusikan lewat grup, boleh juga ya. Oke, kita lanjut penggunaan sensor ya. Ini kita off-kan dulu ya. Ini saya simpan dulu ya yang ini. Nanti biar kita kasih namanya relay ya. Relay. Jadi teman-teman nanti saya kopikan di grup nanti untuk linknya ya. Oke, mungkin kita coba buka yang baru ya. Kita cobakan sensor ya. Karena pelatihannya juga pendek ya. Jadi ibaratnya kayak terburu-buru. Cuman recordnya saya sediakan ya. Jadi teman-teman bisa akses kembali. Dan juga materi-materinya juga bisa teman-teman akses juga ya. Oke, kita mulai dengan sensor DHT ya. DHT. Sensor DHT. Coba kita cari sensor DHT. Di sini tersedia sensor DHT 22 ya. Oke, ya. Oke, sensor DHT22. Tipe sensor ini ada beberapa macam ya. Ada yang 21, ada yang 22, ada yang 11. Oke, kalau sensor DHT22, kita ada namanya penggunaannya itu adalah library ya, perpustakaan ya, yang sudah disediakan oleh pengembang dari DHT tersebut. Sebenarnya codingnya itu sangat panjang, cuman sudah diringkas menjadi yang lebih pendeknya. Yang awalnya bagaimana mungkin mentransfer, uh, mengconvert tegangan yang awalnya dari berbentuk tegangan arus ya, jadi diubah menjadi angka yang bisa dibaca. Bagaimana kita cara mengetahuinya? Cukup kita klik ya, klik di HT ini. Biasanya ada tanda tanya di sini. Kita bisa klik di sini, nanti muncul jendela baru ya. Untuk dokumentasinya seperti apa sih di HT itu? Nah, kita bisa baca di situ ya. Oke, di sini ada Walkway DHT 22 referensinya ya. Pinnya di sana ada 4. Ada VCC, ada SDA, ada NC, ada GND. VCC tadinya kita hubungkan adalah ke positifnya. Sedangkan SDA kita hubungkan ke digitalnya atau ke pin berapa angka ya, pin 19, pin 18, dan lainnya. Kemudian NC not connect, berarti tidak kita hubungkan ya, not connected ya. Kemudian GND kita hubungkan ke ground. Ini adalah untuk rangkaiannya, rangkaiannya seperti ini ya. Kemudian untuk contohnya bagaimana itu ya. Kita boleh scroll ke bawah, kita cari simulator example ya, example ini dia menggunakan perpustakaannya ada beberapa nih. Ada DHT Lib, ada DHT Sensor Library, ada DHT 22 on the ESP32 ya. Ini ada 3 nih contohnya gitu ya. Perpustakaan atau library yang disediakan. Biasanya kalau saya sih menggunakan yang nomor 2 ini ya. Nah, kita boleh lihat, kita klik saja ya yang nomor 2. Nanti muncul lagi jendela baru. Nah, kalau ini contohnya di Arduino ya.
Sebenarnya di ESP pun juga kita bisa gunakan ya, sama ya. Cuma kita ambil aja. Di sini banyak ya, banyak. Di sini nanti kita ringkas. Oke, kita kembali ya. Nanti kita cobakan yang ringkasnya. Nanti teman-teman bisa melihat, bisa membaca yang ada di uh, tulisan yang banyak ini gitu ya. Sebenarnya kalau yang banyak ini adalah hanya komentarnya aja ya, karena ada slash 2-nya. Gitu. Oke, yang perlu kita ambil adalah ini ya. Bagian pertama, kita memasukkan library-nya dht.h ya. Oke, ini mungkin kita bersihkan dulu biar tidak membingungkan ya. Oke, kita bersihkan dulu ya. Yang paling atas ini adalah kita memasukkan library dulu ya. Kalau kita tuliskan satu-satu ya. dht.h ya. Oke, sudah tersedia di sini. Kemudian DHT, awalnya DHT, kita ubah namanya jadi DHT. Ini yang tanda kecil ini hanya bisa diubah-ubah ya, yang ini ya. Apakah namanya sensor juga bisa ya. DHT kita ubah menjadi DHT untuk nama library-nya. Oke, sorry ya. Oke, kita rangkai dulu ya. Kita rangkai dulu. Saya lupa, belum dirangkai. Pertama adalah VCC, kita hubungkan ke 3,3 volt. SDA, kita hubungkan ke pin digitalnya. Sini ke 21 ya. Kemudian yang NC tidak kita hubungkan, yang GND kita hubungkan ke GND ya. Dan enggak GND lagi ya. Oh, hanya di sini ya. Oke, Oke, kita hubungkan seperti ini ya. Jika sudah terhubung, baru kita lanjut dengan pemrogramannya. Tadi kita sudah include-kan library-nya, kemudian kita merubah nama library-nya dengan yang mudah kita ketik ya, DHT dengan huruf kecil ya, DHT dengan huruf kecil. Dan kita lihat lagi di sini dia, oke, pinnya, oke, dia masukkan pertama adalah pinnya. Pinnya adalah di 21. Kemudian tipe DHT-nya adalah DHT 22. Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kalau include ini tidak perlu diakhiri dengan titik koma ya. Saya coba besar ya, kalau bisa ya. Oke ya, sudah sampai sini ya. Jadi ini adalah tipenya ya. DHT 22 ini adalah tipe dari DHT tersebut. Seandainya kita menggunakan DHT 11 nantinya, ini akan diubah aja angkanya. DHT 11 diubah menjadi, DHT 22 diubah menjadi DHT 11. Kalau kita menggunakan DHT 21, ini hanya diubah aja. Jadi kita cukup ambil yang dua ini. Ya. Oke, untuk point setup-nya, kita memulai dulu dengan DHT Bigain ya. Kita memulai DHT Bigain. Oke. Ini adalah untuk mengaktifkan si DHT-nya. Oke, di sini sama ya. Oh, bisa nih. Kemudian kita akan menampilkan di serial monitor ya, di serial monitor ya. Serial Bigain. Nah, kita gunakan yang ini ya. Yang 11, sebenarnya bisa aja yang kita gunakan yang 9600 ya. Itu hanya tergantung kecepatannya aja ya. Oke, cukup segini ya yang kita perlukan untuk memulai. Ini adalah untuk memulai DHT. Ini adalah untuk serial Bigainnya, ini adalah untuk menampilkan nanti nilai dari DHT tersebut.
Oke, library ketiga sudah jadi Pak SP32 DHT22. Oke, siap Pak Martisman, sudah selesai ya. Bisa menggunakan yang ketiga, bisa menggunakan pertama, bisa menggunakan yang kedua ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di pemrograman ini kita harus juga pahami bahwasanya ada tipe data ya. Tipe data itu karena kita ini adalah DHT22 itu berupa angka. Angkanya itu bisakah berkoma atau yang tidak berkoma gitu ya. Kalau tidak berkoma itu menggunakan in ya, integer. Sedangkan di sini kita perlukan yang berkoma, maka adalah float ya. Float itu adalah untuk yang berkoma. Kita bikinkan variabel ya untuk menampung dari nilai tersebut. Contohnya di sini adalah kita kasih suhu ya. Suhu sama dengan. Float ini adalah untuk menandakan bahwasanya nanti variabel suhu ini berisikan angka yang berkoma. Ya. Oke, kita mulai DHT reach, kita membaca ya DHT dot reach temperature. Oke, kemudian untuk kelembapan kita gunakan DHT reach humidity ya, humidity. Oke. Nah, ini sudah selesai. Bahwasanya nilai yang nilai suhu ya, yang awalnya dari sini itu tersimpan di variabel suhu. Nilai kelembapan tersimpan di kelembapan. Baru kita lanjut untuk menampilkannya. Itu di serial print ya. Serial print bahwasanya suhunya kita tampilkan adalah suhu. Jadi tulisannya harus sama. Oke. Kemudian juga kita tambahkan serial print. Tambahkan di sini ya. Kalau kita karakter, kita harus tambahkan titik koma. Koma atas 2 kali ya. Kita kasih spasi. Kalau suhu itu kan satuannya adalah Celcius. Nah, kita cobakan seperti ini ya. Dasarnya seperti ini ya. Nanti bisa sebenarnya kita gabung langsung. Oke, ini adalah untuk suhu. Kemudian serial print. Kemudian baru kelembaban. Selanjutnya serial print. Ini kalau untuk kelembapan sendiri, satuannya itu adalah persen. Oke, kita kasih delay selama 2 detik. Jadi dia akan mengulang kembali membaca selama 2 detik ya. Oke ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita coba dulu ya. Kalau ada salah pasti ada error ya. Ini nanti akan error ya, karena library-nya belum kita include ya. Oke, ini masih server yang sibuk ya. Coba ya. Oke, nah di sini ada sebuah error. Apa sih errornya? Include dht.h-nya ini tidak terbaca. Jadi karena kita belum memasukkan library. Ya, kalau muncul seperti ini artinya kita belum memasukkan library. Bagaimana kita memasukkan library? Itu ada di library manager ini ya. Library manager, kita tadi menggunakan library-nya, kita tulis saja DHT di sini ya. Nah, dia DHT itu kan ada ya, ya tadi yang sudah digunakan Pak Isman itu DHT sensor for ESP ya. Nah, kalau kita gunakan di sini adalah DHT sensor library sesuai yang kita klik di dokumentasinya. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah memasukkan library. Kita kembali lagi, baru kita coba start simulasi lagi ya.
tunggu ya. Oke, sudah berhasil. Kita tunggu apakah sudah tampil di serial monitornya. Sini ya. Coba kita hapus dulu yang ini ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Dia akan tampil di sini ya. 24 C, dia akan menulisnya ke samping. Kenapa kok ke samping penulisannya gitu ya? Kalau diubah 83, dia akan berubah ya. Nah, dia akan ke samping terus ya. Oke, coba kita perbaiki ya. Bahwasanya kalau serial print, dia ini adalah mencetak itu ke samping. Setelah suhu, dia akan mencetak C-nya, Celsiusnya. Kemudian karena di sini tidak ada kita kasih pembatas, jadi ini juga mencetak ke sampingnya. Bagaimana kalau kita cetak ke bawah gitu ya? Setelah C ini ada enter gitu ya. Ada enter. Oke, kita stop dulu. Supaya ada enter, kita tambahkan di sini adalah ln gitu ya. Print ln gitu ya. Ln ini untuk mengenter. Jadi setelah C ini dia akan mengenter ke bawah. Setelah di enter, baru dia mencetak kelembapannya, nilai kelembapan. Oke, kita coba lagi ya. Jadi ada dua serial ya, serial print dan juga serial print LN ya. Oke, kita ulang kembali. Apa ya? Nanti dari nilai sensor ini yang dihasilkan kita bisa untuk menyalakan relay ya. Sudah berhasil ya. Oke, kita tunggu apakah sudah muncul. Kita hapus dulu ya. Di sini sudah kelihatan ya. Jadi dia sudah ke bawah. Jadi pencetakannya sudah ke bawah. Oke, ini kenapa yang di atas ini mencetaknya seperti ini? Karena yang di bawahnya juga harus kita kasih LN ya. Tapi kita coba stop lagi. Yang di bagian persennya ini biar dia enter lagi, kita kasih LN. Oke, di sini ya. Cari hanya untuk merapikannya aja ya tampilannya. Kalau kita menggunakan serial monitor atau menggunakan perintah serial, otomatis kita harus ada komputer yang ada di tempat microcontroller kita. Bagaimana kalau kita menggunakan LCD ya? Nah, nanti kita coba gunakan LCD juga. Nah, bisa juga ya menggunakan LCD untuk menampilkan ya. Dan juga dari sini parameter yang dihasilkan contohnya suhu 30 derajat berarti pompa harus hidup. Suhu contohnya ya kalau suhu untuk tanaman itu ya tanaman sayuran itu mungkin di 30-an. 30 itu sudah masuk suhu yang di ambang batas ya. Jadi tanaman harus disiram ya kalau untuk sayuran. Jadi ketika suhu nanti di suhu melebihi 35 ya atau 33, nah, itu pompa air harus nyala. Ketika suhu kecil dari 28 derajat Celcius, nah, itu pompa akan mati gitu ya. Cuma kalau sendiri kalau di Belitung sendiri atau di Bangka Belitung ya, itu kalau suhu 28 itu sangat jarang ya. Walaupun 28 pun terasanya di atas 30-an ya. Kemudian juga kelembapan. Kelembapan yang baik untuk tanaman itu sekitar 65 ya, 65 sampai 80 derajat 80% ya. 60 lah ya, 60% itu masih
toleran ya tanaman terhadap kelembapan 60%. Oke, ini sudah berhasil ya. Kalau untuk tampilannya nanti teman-teman bisa dimodif sendiri aja ya. Apakah setelah serialnya ini dikasih pembatas atau segala macam. Oke, kita coba gunakan logikanya ya. Logika untuk apa namanya menggabungkan dengan relay ya, dengan relay yang sebelumnya kita sudah cobakan. Oke, kita stop dulu. Dari hasil sensor ini kita bisa tambahkan relay ya. Seperti tadi ya, kita kasih apa namanya pompa airnya nanti kita simulasikan aja menggunakan LED ya. Oke, simulasikan dengan LED nantinya. Oke, kita kasih VCC, kita hubungkan ke 3 volt ya. 3 voltnya hanya satu, bisa aja ya, kita hubungkan langsung ke sini juga bisa ya. Yang ke sini ya, kita sambungkan aja ya. Kemudian untuk GND-nya kita hubungkan ke GND ya. Jadi kita gabung antara uh, program yang tadi dengan program yang sekarang. Yang tadi kan belum ada sensornya. Kalau di sini ada ya 15. Jadi kita hubungkan ke 15 untuk relaynya. Oke. Selanjutnya untuk pompa airnya kita simulasikan menggunakan LED tadi ya. Sama kayak LED ya. Oke. Kita menggunakan LED tambahkan resistor ya. Resistor 220 ya. Putar. Untuk 220 voltnya kita gunakan tadi ya. VCC sama GND ya. Jadi, ya, rangkaiannya sama ya kayak tadi. Ini kita hubungkan, kemudian ini kita hubungkan ke bagian COM juga bisa ya, atau NO pun juga bisa ya. Maaf ya, karena laptopnya memang agak udah tua ya. Memang udah tua sih, bukan agak lagi ya. Dia agak lemot. Oke, jadi rangkaiannya seperti ini ya. Kayak tadi yang sudah kita simulasikan sebelumnya. Jadi kita gabung antara pemrograman yang tadi dengan sekarang kita gabung. Tadinya bahwasanya di void setup itu harus kita definisikan dulu bahwasanya relay kita letakkan di pin mana. Pin mode kita gunakan tadi adalah pin 15 ya sebagai output. 15 ini sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan in-nya kita meletakkan relay. Ini adalah 15 ya. Oke. Di sini baru kita tambahkan logikanya. Mungkin di bawah delay ini aja ya. Di bawah delay ini kita enter aja ke bawah. Oke, kita logikakan di sini ya. Logikanya sama ya kayak di Excel ya. If, else ya. Jadi kita coba berikan if ya. If kita ambang batasnya nilai suhu itu berapa? Suhu, contohnya besar ya. Besar dari 30 ya. Otomatis kalau besar ini kan
tidak masuk 30-nya ya. Kalau tulisannya besar seperti ini. Kalau kita masukkan 30-nya, itu kita tuliskan besar sama ya. Seperti ini. Oke, jika nilai suhu besar dari 30, apa yang akan kita lakukan? Maka kita buka kurung kurawal, kemudian kita enter ya. Nah, jadi dia ada tutupnya ya. Jadi tutupnya pun harus pasang ya, sama ya. Semua kurung-kurungnya, kalau ada yang kita buka kurung, harus ditutup lagi. Jangan ditutup ya, jangan biarkan terbuka. Oke, jika suhu besar dari 30, apa yang akan ditampilkan? Apa yang akan dilakukan? Jadi kita lakukan digital write. Jadi perintahnya sama. Digital write, tadi pinnya adalah pin 15. Kita nyalakan, kasih perintah high ya. Jadi ketika besar dari 30 atau suhunya 30, 0, koma sekian atau 31, 32, maka pompa akan menyala. Bagaimana jika di bawahnya, di bawah 30, pompa tidak menyala? Kalau hanya dua logika, kita tambahkan aja else gitu ya. Else langsung buka kurung kerawal dengan pernyataannya apa, ya. Perintahnya apa, digital write, 15, kita matikan ya, low, seperti ini. Oke, ini coba kita rapikan lagi. Oke, di perintahnya seperti ini ya, penambahannya. Jadi ada pin mode ya, di void setup, kemudian di void loopnya kita kasih logika, ini baru suhu ya, suhu. Seandainya suhu besar dari 30, maka perintahnya kita akan menyalakan pompa air. Jika di bawah 30, kita akan mematikan pompa air. Coba kita start dulu ya. Masih belum berhasil, kita ulang lagi ya. Oke, masih belum berhasil, kita ulang lagi. Gak ada pertanyaan boleh ya diketik di chat sambil menunggu ya. Oke, masih belum berhasil ya. Coba start lagi simulationnya. Oke, masih belum ya. Ini ada set ya. Untuk perintah delay tidak mengganggu pompa air. Oke, kita close, tunggu dulu ya. Oke, ini ada ketinggalan di pin mode-nya, tinggalan titik koma ya. Sorry, ada. Oke. Ya, ada pertanyaan ya. Apakah perintah delay tidak mengganggu pompa air? Kalau untuk di sini sih tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu karena dia mengeksekusi terlebih dahulu ya. Delay ini tidak masalah. Jadi setelah pompa air hidup, dia baru ada perintah delay. Perintah delay muncul, ini hanya untuk membatasi. Tetapi memang ada juga perintah delay ini yang mengganggu dari apa namanya mikrokontrolernya ini bekerja gitu ya. Jadi kita juga bisa menggunakan apa namanya menggunakan selain delay ya, bisa milih
atau yang lainnya. Nanti bisa di searching aja ya cara penggunaannya. Kalau ini tidak mengganggu ya, bisa kita lihat sekarang suhunya adalah, kalau untuk simulasi seperti ini tidak mengganggu ya. Suhunya adalah 24 derajat Celcius. Kalau 24 itu artinya tadi kita melogikakan bahwasanya mati ya. Coba kita suhunya kita di atas 30, nah, 35 ya. Oke. Jika suhu sudah 35, nanti LED akan menyala ya. Bisa terlihat ya. Nah, ini kalau berjalannya secara otomatis ya. Ini ibaratnya berjalan secara otomatis. Kalau kita kurangi lagi suhunya, jadi 18 ya contohnya, relay tidak, relay akan mati. Jadi tidak ada pengaruh ya untuk delaynya. Nggak masalah ya. Kalau untuk rangkaian seperti ini tidak ada kendala. Ini masih rangkaian sederhana, jadi delaynya tidak pengaruh. Memang sebenarnya delay ini kayak ibaratnya kalau orang itu bengong ya, bengong. Nggak tahu ngapain ya, bengong. Kayak gitu ya. Jadi setelah uh, perintahnya ini semua selesai, jadi si ESP ini bengong dulu selama 2 detik gitu, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Setelah 2 detik dia baru kembali lagi ke 12, ke baris 12 untuk membaca suhu, kelembapan, seperti itu. Kalau pengen yang lebih real time ya, tidak ada apa namanya delay, tidak ada delay, bisa menggunakan milis ya. Oke, sudah berhasil ya. Kita coba tampilkan di LCD ya. Nah, bisa aja kita tambahkan LCD. Cuman ini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu karena nanti terlalu banyak ya. Takutnya nanti tidak berhasil dijalankan di simulasinya. Kita cobakan LCD sama DHT-nya terpisah nanti ya. Simpan dulu ya. Nanti saya share di grup WA ya. Ini adalah DHT 22 dengan relay ya. Oke. Sebenarnya kalau kita membuat rangkaian secara yang bekerja secara otomatis, harusnya ini sudah bisa ya, sudah berjalan dengan benar ya. Ini ada biasanya juga ada kendala nih kalau saat ini. Kalau bisa teman-teman dipisah antara input dari beban dengan input ke ISP-nya gitu. Maksudnya inputnya itu yang di sini contohnya teman-teman di sini menggunakan apa namanya menggunakan power supply ya, menggunakan power supply atau PSU. Nah, kalau pompa airnya diharapkan jangan pompa air DC, kalau bisa pompa air AC aja. Jadi uh, inputnya untuk masuk ke beban ini berbeda gitu ya untuk rangkaian seperti ini. Itu ya. Kalau inputnya sama, mungkin teman-teman bisa coba dulu ya. Ini dari pengalaman saya aja ya, pengalaman saya karena ada kalau di apa namanya kelistrikan atau elektronika itu ada arus balik ya dari beban ketika dimatikan dia akan melonjak dan memberikan arus ke relay gitu ya. Jadi harus diredam gitu ya, dipisah. Tapi kalau untuk coba-coba itu nggak masalah ya. Pasti kalau percobaan pertama itu pasti banyak kegagalan atau error itu wajar ya. Masih tahap percobaan. Oke, kalau sudah kita coba lagi ya. Coba kita buka satu lagi ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung aja ya di chat. Oke, kita coba dulu menggunakan LCD. Kita menggunakan rangkaian LCD ya. Nanti baru kita gabung ya.
Kita cobakan satu-satu dulu, nanti baru kita gabung, biar nggak bingung ya. Ini ada chat untuk perintah delay, tidak boleh bawa ya. Kalau tanpa relay langsung pompa air DC, apakah pengaruhnya Pak? Oke, di sini dari Muhammad Isman ya. Oke, saya close dulu ini. Di sini ya, tanpa relay, jika kita langsung masukkan pompa air ya, langsung masukkan pompa air. Ini pompa airnya, pompa air apa nih? Karena di sini tegangannya hanya 3,3 volt yang dihasilkan oleh pin-pin tersebut ya. 3,3 volt ya. Memang ada pompa yang kecil ya, pompa untuk simulasi itu ada yang 3,3 volt memang. Tapi arusnya itu kita harus tahu juga spesifikasi arus yang dikeluarkan oleh ESP ini kalau tidak salah itu hanya sekitar 30 miliampere ya. Boleh kita search di sini ya. Arus yang dikeluarkan arus eh, IO ya. IO itu ada pinnya ya. Arus IO ESP 32 ya. Ini ya. Jadi GPIO itu hanya menyediakan arus sebesar 40 miliampere atau 0,04 ampere gitu ya. Jadi sangat kecil. Jadi kalau untuk menyalakan beban itu arusnya itu lumayan besar ya. Kalau untuk yang pompa yang 3,3 volt saja itu membutuhkan arus sekitar seratusan ya, 130 atau 150 gitu ya. Jadi ini tidak akan sanggup untuk menyalakan gitu ya. Otomatis ini akan merusak si microcontroller juga. Jadi seperti itu Pak Isman. Jadi kalau untuk menyalakannya tetap kita harus menggunakan relay ya sebagai jembatannya. Kalau kenapa LED ini nyala ya? LED ini hanya membutuhkan arus 20 miliampere untuk menyalakannya itu ya. Dengan tegangan maksimalnya itu hanya 2 volt. Makanya kita kasih resistor. Resistor ini adalah untuk menghambat 3,3 itu biar tidak merusak si LED gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Isman ya. Ini kalau ada referensi lain boleh ya dari teman-teman yang lain, mungkin dari elektro yang benar-benar dari teknik elektro mungkin bisa bantu juga ya. Oke, ada lagi. Terima kasih Pak. Dayanya kurang jadi harus harus DC ke AC biar tegangan cukup. Ya, memang pompa air itu juga ada ya, ada dua juga pompa air ya. Ada pompa air DC, ada pompa air AC ya. Nanti disesuaikan aja sama kebutuhannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, waktu kita juga tidak banyak. Kita lanjut menggunakan LCD ya, menggunakan LCD. Oke, di sini ada LCD. LCD ini ada dua juga ya. LCD yang tanpa I2C, ada LCD yang menggunakan I2C. Kalau tanpa I2C, ini pinnya sangat banyak. Kalau dengan I2C, pinnya sudah disederhanakan. Ya, pinnya sudah disederhanakan melalui modul I2C tersebut. Jadi kalau bisa kita gunakan yang I2C saja ya. Oke, kita pasang dulu rangkaiannya ya. Oke. Di sini ada GND, ada PCC, ada SDA, ada SCL, ya, gitu ya. GND kita hubungkan ke GND ya. Kalau GND ke GND gitu ya. PCC kita hubungkan ke 3,3 volt ya. Sebenarnya kalau LCD ini, kalau untuk tegangannya, walaupun menggunakan 3,3 volt ya, dia kadang agak redup gitu ya. Karena LCD biasanya di pasaran itu membutuhkan voltasenya 5 volt gitu ya. Jadi kalau 5 volt biasanya langsung masukkan di sini ya. Bisa juga ya di sini ya. SP 5 volt ini ya. Coba kita cobakan ke 3,3 volt dulu ya. Kemudian SDA. SDA kita hubungkan ke mana? SCL kita hubungkan ke mana? Sebenarnya kalau membaca slide yang sudah saya tampilkan kemarin ya, bahwasanya PIN itu ada yang bisa berfungsi sebagai SDA, ada yang sebagai SCL ya. SDA itu adalah serial data, kalau SCL adalah serial clock-nya ya, untuk waktunya. Oke, supaya tidak bingung, coba kita buka aja dokumentasinya di sini ya, di bagian tanda tanya ini ya. Oke, saya close-close dulu ini ya.
Tidak perlu, ini tab-tab yang tidak perlu. Oke, ini ya. Ini LCD I2C. Kita coba lihat di rangkaiannya. Ada tak? Di sini. Ada tidak? Ada ya? Oh, tidak ada ya. Di sini tidak ada pin yang disebutkan ya. Untuk SDA itu di pin berapa, SCL itu di pin berapa. Nah, karena membuka slide, coba kita buka di sini aja ya. Sesuai dengan slide kemarin ya. Pin ESP32. Nah, di sini ya. Coba buka di sini. Pin berapa sih yang SCL, pin berapa sih yang SDA gitu ya. Untuk ESP32. Untuk ESP8266 nanti beda lagi. Untuk Arduino nanti juga beda lagi gitu ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Bahwasanya ini ada I2C SCL ya. SCL itu di sini ada di pin GPIO 22. 22. Jadi 22 itu adalah SCL dan SDA itu ada di 21 ya. Nah, jadi itu yang kita gunakan 21 dan 22. 21 sebagai SDA, 22 sebagai SCL gitu ya. Kita close, kita kembali lagi ke rangkaiannya. Oke, kita hubungkan ya. Yang mana sih 21 ini ya? Ini 21. Nah, 21 sebagai SDA ya tadi ya. Oke, 21 sebagai SDA, 22 sebagai SCL. Di mana 22? Oke, ini ya. 22 sebagai SCL. Supaya beda, kita coba bedakan warnanya ya. Oke. Ini warna itu nggak ngaruh ya kalau terhadap di opsional ESP-nya. Hanya menandakan saja. Oke, kalau sudah rangkaiannya, baru kita lihat bagaimana sih codingannya. Nah, sama kayak di hati tadi, LCD juga mempunyai library. Bagaimana kita melihat library-nya? Boleh kita klik, boleh kita lihat lagi di bagian tanda tanya ini ya. Close dulu yang ini. Oke, kita scroll ke bawah, kita cari bagian example-nya, bawah ya. Oke, di ini banyak ya. Banyak. Kita menggunakan yang kalau liquid kristal ini yang untuk tanpa I2C. Kita menggunakan yang ada I2C-nya, yang ini ya. Oke, yang nomor 2. Boleh diklik ya. Boleh diklik. Nah, nanti kita ambil yang ininya aja, yang include LCD-nya. Pasti kita masukkan yang ini ya. Kemudian ini nanti ini hanya untuk mendefinisikan apakah boleh ditulis, bagaimana caranya nanti bisa kita bikin ya sendiri. Oke, kita coba dulu yang ini ya. Kita ambil, ya, boleh kita copy dari sini, kita masukkan ke sini ya. Ini kita kosongkan dulu ya, biar nggak membingungkan. Saya kosongkan dulu. Oke, voice setup-nya. Kalau dikosongkan, jangan dikosongkan semua. Maksudnya kurung kurawalnya jangan dihapus gitu ya. Kalau dihapus kurung kurawalnya, nanti takutnya kelupaan, pasti error ya saat di start simulasinya. Oke, ini bisa dipaste di sini ya. Kita pastinya di atas voice setup ya. Ini adalah library-nya. Kemudian ini nama sama kayak tadi ya, nama library-nya adalah DHT. Kalau sekarang library-nya namanya adalah Liquid Crystal I2C. Kita sederhanakan namanya, kita kasih spasi, kita kasih aja namanya LCD gitu ya. Ini bebas ya, nama LCD itu bebas ya. Kemudian kita kasih alamatnya. Biasanya alamat standarnya itu adalah 0x27 ya. Itu adalah alamat default yang biasanya digunakan LCD apa namanya? LCD di pasaran gitu ya. Sebenarnya alamatnya itu banyak ya, ada 0x20, 0x21, 0x22 ya. Bisa di custom sebenarnya. Tapi nanti kita tidak sampai di situ ya, menggunakan yang default aja. Oke, untuk LCD alamatnya 0x27. Kemudian tipe LCD yang kita gunakan adalah 16 kali 2, 16,2 gitu ya.
Artinya apa sih 16 ini gitu ya. Maksimal itu hanya 16 karakter dari kiri ke kanan gitu ya. 16 karakter. Dua itu adalah dua baris. Jadi total karakternya semua adalah 32 ya. Jadi dalam LCD ini hanya sanggup menampung 32 karakter untuk ditampilkan. Seperti itu. Oke, kita mulai. Seperti ini sudah selesai ya. Kalau untuk library-nya kita sudah memasukkan library-nya. Alamatnya sudah. Kemudian tipe dari LCD-nya juga sudah. LCD ini juga ada ya, 20 kali 4 juga ada. Kalau 20 kali 4 berarti 80 karakter yang sanggup ditampilkan gitu ya. Oke, kita mulai sama kayak tadi LCD tadi di HT Bigain. Kalau sekarang untuk memulai itu adalah LCD Bigain gitu ya. Oke, kadang ada dua juga ya. Dicoba ada LCD Bigain, ada LCD Init ya. Ini adalah untuk LCD memulai LCD ya. Oke, ini kalau kita mau bikin selamat datang atau hanya dibaca satu kali, kita bikinnya di void setup. Kalau kita membaca berulang-ulang, nanti kita bikinnya di void loop ya sebelumnya. Jadi kita coba tampilkan aja dulu di void setup ya. Void loopnya kita kosongkan aja dulu. Oke, kalau sudah LCD set cursor. LCD set cursor ini fungsinya sama kayak mouse ya, di mana kursor pertama kita tempatkan. Oh sorry, sebelumnya kita coba nyalakan ininya dulu ya, LCD backlight ya. Kita nyalakan dulu lampu belakangnya ya. Kalau tidak, dia akan hanya tampilan hitam aja, lampunya tidak nyala ya. Oke, seperti ini ya. Oke, baru kita coba LCD set cursor. Set cursor. C-nya huruf besar. Set cursor 0,0. Artinya 0,0 ini kita memulainya itu adalah di angka 0 ya, bukan di angka 1. Dan dia kan ada 16 karakter ya. Dia memulainya dari angka 0. Jadi kalau baris pertama ini adalah baris pertama itu adalah di 0 gitu ya. Kalau baris kedua itu di 1 gitu. Kalau di kolom pertama itu 0, kolom kedua itu adalah 1. Jadi di sini pertama ini adalah kolom, ini adalah baris ya. Jadi ini adalah kolom pertama, baris pertama gitu ya. Kemudian perintah untuk menampilkannya adalah LCD print. Fungsinya sama ya kayak serial print tadi ya. Cuman kalau serial print itu ditampilkan di serial monitor atau di komputer, sedangkan kalau LCD ditampilkan di modul LCD-nya. Oke, LCD print contohnya eh, irigasi gitu ya. Atau nama-nama sendiri boleh ya. Sorry, sendiri gitu ya. Saya ditampilkan. Kemudian kalau untuk meletakkan kursor di bawah, itu boleh diulang lagi ya, LCD set kursor, kolom pertama, baris kedua. Nah, kalau kedua, kita kasih angka 1. Jadi LCD print ya. Di sini BVPP Belitung ya. Saya coba tulis seperti ini dulu ya. Oke, ini seperti ini ya. Kita coba jalankan dulu. Oh sorry, karena tadi kita ada sebelum kita jalankan, library-nya harus kita include-kan juga ya. Di sini di library manager, karena kita masukkan library liquid crystal I2C, kita juga harus masukkan library-nya di sini. Liquid crystal, liquid crystal I2C ya, yang ada I2C-nya. Oke, kalau sudah, baru kita kembali lagi, kita coba start.
Sorry, ada kesalahan di bagian LCD guide. Oke, cek. Coba LCD ini ya. Tunggu dulu ya. Oke, ini sudah berhasil ya untuk menampilkan LCD-nya. Oke, jadi perintahnya untuk memulai LCD bukan LCD begin ya, tapi LCD init ya. Oke, sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, nanti baru kita tambahkan sensor di sini ya. Kemudian kalau sudah berhasil lagi sensor, baru kita gabungkan ya. Kita gabungkan lagi menggunakan relay ya. Itu bisa ya. Oke, kita coba ya. Sudah berhasil. Kemudian kalau ketika apa namanya? Nanti kalau untuk memasukkan nilai sensor, otomatis di sini harus kita hapus dulu ya, hapus dulu untuk layar LCD-nya. Perintahnya adalah LCD clear ya. Perintah untuk menghapusnya adalah LCD clear. Contohnya di sini nama sendiri yang muncul itu seperti kita menyalakan handphone, mungkin ada logonya terlebih dahulu berapa menit sih atau berapa detik sih uh, logo tersebut muncul atau tulisan tersebut muncul ya. Jadi kita coba aja ya, kita kasih aja delay ya, delay aja selama 2 detik ya. Kita kasih 2 detik, setelah itu dia akan menghapus ya. LCD clear. Setelah dia akan menghapus, baru dia akan membaca nanti di void loop gitu ya. Oke, coba ya. Dia selama 2 detik, habis itu akan terhapus. Oke, diulang lagi, close, start simulation. Oke, masih belum berhasil ya. Kita ulang lagi, start lagi. Oke, sudah berhasil ya. Oke, jadi selama 2 detik dia nyala, habis itu dia terhapus ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita hubungkan dengan sensor di HT tadi. Kita tampilkan di LCD ya. Mungkin kita agak lewat ya dari 10.30 ya. Kita selesai DHT, kita cukupkan ya. Nah, lanjut lagi besok ya untuk eh, menghubungkan IoT-nya. Kita coba sensor DHT 22. Oke.
Nanti kalau teman-teman ada kendala saat simulasi ya, boleh ditanyakan di grup ya, jangan malu-malu ya. Santai aja di grup itu ya. Diramein aja ya, walaupun ada admin nggak masalah ya. Jangan malu-malu ditanyakan di grup. Kalau contohnya ini saya kenapa nih kok error? Ini kenapa salahnya saya di mana nih? Boleh kita bareng-bareng gitu ya. Saling recheck ya. Saling check and recheck codingannya atau programnya. Jadi sekalian di-share codingannya seperti apa, rangkaiannya seperti apa, apakah ada yang salah atau bagaimana. Jadi jangan malu-malu ya. Oke, sorry ada pertanyaan mungkin dulu ya dari Riga untuk link absen link kemarin. Oh ya, link kemarin aja ya. Masih bisa diakses nggak? Coba diakses aja dulu. Kalau nggak nanti saya tanyakan ke bagian pemberdayaannya ya, bagian penyelenggaranya. Nggak bisa diakses nggak? Nggak bisa diakses ya untuk link absennya ya. Ya. Oke, Oh, masih bisa. oh, masih bisa ya. Ya, diisi aja di situ. Sorry ya, agak lemot nih ya. Paling kita sampai 10.45 ya hari ini. Nggak masalah ya. Oke, SDA-nya kita hubungkan 15. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa diisi absen ya. Oke, kita langsung aja ya. Ini untuk pemrogramannya kita gabung aja ya. Dari yang tadi dengan yang sekarang gitu ya. Jadi kalau untuk library-nya otomatis ada dua. Ini kan hanya satu ya. Library-nya nanti ada dua gitu ya. Nah, jadi kita masukkan dulu library-nya, boleh menggunakan library yang mana ya. Sesuai dengan yang dipahami. Tapi sini digabung aja ya. Nah, jadi kita masukkan lagi untuk DHT-nya. DHT.H. Kemudian di enter aja ya. Nah, sebenarnya tulisan DHT besar ini dari mana ya? Nah, ini harusnya sama dengan ini gitu ya. Sama. Sama kayak yang tadi ya. Ini nama-nama library-nya gitu ya. Biar gampang nulisnya, makanya kita ubah menjadi huruf kecil gitu ya. Kita hubungkan ke pin 15 ya. Jadi kita tulis di sini 15 dengan tipe DHT-nya adalah DHT 22. Oke, ini ya. Kita gabung aja ya. Kemudian di bawah LCD ini kita mulai DHT-nya. DHT.begin ya. Oke. Sudah dimulai ya DHT-nya, baru kita masukkan di void loop-nya. Di void setup cukup masukkan DHT begin ya. Di void loop baru kita masukkan tipe datanya, bikin variabel terbaru ya. Variabel suhu. Float adalah tipe datanya, tipe data yang berkoma. Kemudian kita DHT read temperature. Oke, selanjutnya float untuk kelembapan DHT read humidity ya. Wah, Oke, kemudian baru kita tampilkan ya. Kita tampilkan dengan perintah LCD set cursor tadi ya.
LCD set kursor. Karena tadi sudah dihapus ya, ketika dia masuk ke void loop, ya dia kan kosong ya. Nah, kita masukkan LCD print. Kita masukkan dulu. Yang pertama contohnya kita kasih label ya, suhunya berapa gitu ya. Kita kasih spasi gitu ya, bisa ya. Kemudian baru kita masukkan LCD print, baru kita masukkan nilainya berapa. Oke, nilainya sesuai dengan variabel yang sudah kita bikin ini. Ya, suhu ya, suhu gitu ya. Variabel suhu. Kalau untuk gampangnya kita bikin seperti ini dulu ya, biar tahu bahwasannya seperti apa sih kerjanya. Sebenarnya bisa digabung juga ya. Nah, kita masukkan derajat Celcius. Oke, jadi di baris pertama. Di baris pertama itu adalah suhu. Di baris kedua nanti baru kelembapan. Oke, ini kita copy aja. Nah, di sini kita ganti ya. Yang awalnya baris pertama, baris kedua itu kita kasih 1. Di sini mungkin kita kasih kelembapan ya. Kelembapan. Ya aja ya. Kita singkat aja ya. Kelembapan gitu ya. Takutnya nggak muat ya. Kemudian kita masukkan di sini kelembaban. Ini sesuai dengan variabelnya. Jangan salah ya. Kalau di sini kita tulis kelembapan, di sini juga harus kita tulis kelembaban gitu ya. Harus sama ya penulisannya. Kemudian untuk apa namanya? Untuk ini, untuk satuannya adalah persen. Oke, kalau sudah baru kita kasih delay di bawah ya. Delay selama 2 detik gitu ya. Jadi setiap 2 detik dia akan mengulang pembacaan dari sensor lagi. Oke, mungkin seperti ini. Kita coba ya. Tunggu ya. Mudah-mudahan selesai ya di. Oke, sensor tadi udah ya. Oke, sudah. Sensor library-nya sudah dimasukkan. Oke, ini sudah bisa. Kita coba dulu ya. Tunggu. Nah, jadi muncul dulu nama sendiri atau apa gitu ya. Ditulis di situ selamat datang atau apa yang kita tulis. Baru muncul nilainya. Oke, ini sudah berhasil. Kira-kira teman-teman sudah berhasil. Pastinya bisa ya. Nah, coba kita ubah menjadi 52,5. Nah, dia akan berubah ya. Contohnya di sini kita ganti menjadi 53 untuk suhunya. Dia akan berubah selama 2 detik ya. Selama 2 detik dia akan membaca perulangan ya. Mengulang lagi untuk pembacaan dari sensornya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nanti teman-teman boleh digabung ya. Boleh digabung karena ini udah lewat juga ya. Lewat dari jam kesepakatan kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dulu boleh disampaikan. Atau ada kendala untuk simulasi ini. Atau ada permintaan. Ya. Ini saya save dulu ya. Jadi teman-teman boleh digabung ya. Boleh digabung menggunakan pompa air. Simulasikan aja menggunakan LED. Atau teman-teman nanti boleh simulasikan juga seandainya tanahnya kering, nanti juga LED-nya menyala ya, gitu ya. Atau tanahnya basah, itu kan baru 2 variabel ya. Dua variabel tadi ya, basah dan kering. Coba teman-teman bagaimana kalau 3 variabel ya. Nanti bisa dicari, juga bisa menggunakan AI ya untuk mencarinya.
Contohnya nih, kering, agak kering, sangat kering gitu ya. Bisa 3, bisa 4. Bagaimana cara logika if-nya gitu ya. Nanti bisa teman-teman praktekkan juga ya. Kalau ada kendala, boleh nanti disampaikan. Pak boleh di boleh Pak boleh tidak melihat perintah nomor 4. Perintah nomor 4. Yang nomor 4 yang baris 4 ya. Ini ya Pak. Dari Mbak Dila, boleh dicat lagi kalau ini. Oke. Apakah ada kalibrasi perangkat di HT22? Kalau di HT22 tidak ada kalibrasi ya, langsung ya. Kalau saya ini ada yang, kalau di pasaran biasanya saya prakteknya hanya menggunakan di HT11 ya. Di HT22 pernah juga ya, pernah saya bikin penyiraman apa namanya, menggunakan MQTT ya, bukan menggunakan Blink. Nanti saat cara komunikasi itu kalau IoT itu ada beberapa macam ya, ada MQTT, ada HTTPS ya, HTTP gitu ya. Jadi bisa dipelajari yang paling gampang kita menggunakan Blink dulu ya, yang paling dasar ya gitu. Besok kita cobakan. Dila, yang mana nih? Yang nomor 4, yang mana Dila? Mbak Dila Sahara Tunisia. Nanti link ini saya bagikan ya. Saya bagikan juga di grup. Saya simpan dulu. Saya simpan, ini adalah LCD dengan uh, HT22 ya. Ini saya save. Kalau untuk di HT sendiri itu tidak ada kalibrasi. Kecuali kalau yang perlu kalibrasi itu adalah sensor kelembapan tanah, Pak. Pak Muhammad Isman ya. Nanti itu perlu kalibrasi. Nanti kita cobakan. Cuma kalau di sensor kelembapan tanah itu tidak ada di sini ya. Tidak ada di Okwi, adanya di Tinkercad. Mungkin boleh teman-teman buka di Tinkercad ya. Tapi kalau di Tinkercad itu menggunakan Arduino ya. Arduino. Cara pemrogramannya sama ya. Cara pemrogramannya sama. Jadi kalau ada kendala nanti sambil ini aja ya. Nanti saya cobakan bikin video tutorial aja nanti ya. Saya share di grup nanti ya. Kalau untuk Tinkercad ya, menggunakan sensor kelembapan tanah. Itu aja ya kali ya, Pak Isman. Ya, nanti saya share videonya di grup. Bagaimana sih tutorial di ininya aja ya, menggunakan sensor kelembapan tanah. Kalau sensor kelembapan tanah perlu kita kalibrasi ya, perlu kita kalibrasi. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini ya. Kita cukupkan. Besok baru kita lanjut menggunakan Blink. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk kesempatan untuk partisipasinya hari ini. Sudah mengikuti pelatihan irigasi berbasis IoT dasar. Oke, ada pertanyaan ya? Oke, ini dari Pak Wasman Isman. Kalau misalnya perangkat error penyiraman tanpa henti, itu gimana Pak? Perangkat error eh, penyiraman tanpa henti. Oh, kalau ini ya relaynya error gitu ya? Relaynya error ya? Kalau error ya otomatis kita harus dicabut ya, dicabut ininya mikrokontrolernya. Kalau kita jauh gitu ya, kita harus pastikan dulu ya. Tentu pasti kita uji coba dulu alat yang kita gunakan. Tidak mungkin ya kita bikin alat bahwasanya satu kali percobaan ini udah bisa. Tidak bisa ya. Paling kan kita butuh berapa bulan atau berapa tahun untuk menguji keberhasilan ini alat gitu ya. Sebelum kita benar-benar menggunakan gitu ya. Palingan kita coba dulu berapa bulan nih kita menggunakan. Kalau bisa relaynya itu relay jangan yang ini, jangan yang untuk prototype gitu ya. Kalau sudah menggunakan di lapangan gitu. Kalau sudah di lapangan gunakanlah relay yang mungkin yang lebih bagus ya, yang bagus. Jangan relaynya nanti relay itu kan kayak ini ya, kayak ada magnet di situ. Mungkin suatu saat dia akan bisa lengket gitu ya, lengket ini seperti itu Pak Isman. Jadi gunakan relay yang bagus. Mungkin alatnya juga harus diuji coba terlebih dahulu ya. Diuji coba terlebih dahulu. Dan juga perhatikan juga ya, kalau di elektronika itu memang kalau di rangkaiannya itu banyak yang menyebabkan, contohnya beban kita nyalakan agak lama. Otomatis nanti ketika kita matikan,
arus baliknya itu ada ya. Jadi kita harus uji coba itu. Jadi kita harus antisipasi itu. Arus baliknya yang tidak merusak relay itu apa gitu. Mungkin kita tambahkan kapasitor atau segala macam. Kalau untuk sederhananya seperti ini, gitu. Mungkin seperti itu dulu Pak Isman. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya sampai di sini. Sampai ketemu lagi di esok hari. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. bersama-sama.